Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan populasi dan sampel ya. Dari tadi kita sudah ngomong terkait dengan populasi dan sampel, tetapi pengertian secara lebih formal mungkin belum saya sampaikan, ini akan saya sampaikan. Jadi populasi itu adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini ada kata kuncinya yaitu keseluruhan data. Kemudian bisa saja atau mungkin dari pengertian yang lain, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Di sini sama pengertian dari dua pengertian tersebut, bahwa populasi itu merupakan keseluruhan data atau keseluruhan objek ya, yang mana nanti akan dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti tentunya, dan kemudian akan ditarik kesimpulan terkait dengan apa yang didapat oleh peneliti. Nah, kemudian lanjut kita berbicara mengenai sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Artinya bahwa sampel itu nanti adalah bahan yang akan diteliti yang diambil dari populasi, artinya sebagian saja. Kemudian sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil untuk dijadikan sampelnya tersebut. Ilustrasi yang lebih jelas itu saya gambarkan bahwa di sini ada populasi terkait dengan suatu hal. Misalkan ini berarti peneliti ini ya. Jadi populasi ini dia kemudian akan diambil sebagian oleh peneliti. Ambilnya pasti secara acak. Kemudian hasil dari pengambilan data dari populasi tersebut akan menjadi sampel penelitian. Dan nanti hasil dari sampel itu nanti akan disimpulkan, akan dikembalikan ke populasi. Tadi misalkan ini seluruh mahasiswa di UGRIS yang menggunakan laptop. Saudara ingin melihat sebenarnya mahasiswa UGRIS itu menggunakan laptop merek apa sih? Karena dengan berbagai pertimbangan saudara tidak bisa meneliti seluruh mahasiswa UGRIS, maka saudara ngambil beberapa sampel. Mungkin misalkan di sini, mahasiswa FVM Pati diambil, ada beberapa. Di sini ada mahasiswa FT. Di sini ada mahasiswa FPI PSKR. Kemudian di sini ada mahasiswa FIP. Kemudian ada lagi mahasiswa FPBS. Kemudian ada mahasiswa pasca sarjana diambil sebagian. Nah, dan dikumpulkan ke dalam sampel. Ketika saudara sudah teliti, sudah dapat hasilnya, misalkan ternyata rata-rata atau 70% mahasiswa di UGRIS itu menggunakan laptop merek A, kesimpulan tersebut berlaku untuk seluruh populasi. Itulah statistika, dan itulah sampel serta populasi. Teman-teman pasti kadang berpikir, mengapa sih saya harus ngambil sampel, nggak populasi? Toh ketika kita ngambil sampel, kesimpulannya itu bisa akurat, bisa saja tidak akurat. Jadi memang dalam beberapa kegiatan, dalam beberapa peristiwa harus mengambil sampel. Alasannya yang pertama adalah ukuran populasi. Bisa saudara bayangkan ketika populasi dengan ukuran yang besar, Anda nggak mungkin atau mungkin sangat sulit untuk meneliti seluruh populasi tersebut.
Misalkan ada 1 juta unit yang harus Anda teliti, apa mungkin 1 juta unit itu bisa saudara teliti? Tidak mungkin. Kemudian yang kedua, tentu ketika ukuran populasi besar itu kan kita terkendala oleh masalah biaya. Biasanya biaya yang dikeluarkan pasti akan lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah masalah waktu. Waktunya akan lebih lama ketika saudara memaksakan untuk meneliti seluruh unit atau anggota dari populasi. Yang keempat adalah percobaan yang sifatnya merusak. Misalkan percobaan terkait dengan bahan produk itu loh. Ya, itu kan merusak. Ketika ada bahan produk yang akan dicobakan, meledak dor, sudah habis. Bayangkan ketika semua bahan peledak atau semua rudal itu dicobakan, ya sudah habis semuanya. Itu percobaan yang sifatnya merusak. Mungkin di bidang saudara ya, ketahanan PC lah misalkan. Ini sebenarnya itu tahan berapa lama sih PC ini? Alah, coba non-stop itu. Bayangkan ketika semua PC yang ingin saudara jual itu dicoba sama seperti itu, nggak mungkin, nanti rusak semua akhirnya. Kemudian yang kelima, masalah ketelitian ini juga penting ini. Kemudian yang keenam, faktor ekonomis. Kemudian kita berbicara mengenai teknik pengambilan sampel. Ada beberapa teknik dalam statistika. Yang pertama adalah sampling probabilitas, yaitu acak atau random. Yang kedua adalah sampling non probabilitas. Dalam hal ini adalah dia tidak secara acak atau secara pengambilan yang dipilih. Ini sangat penting, dua hal ini, sampel probabilitas ataupun non probabilitas, terkait dengan tujuannya. Tapi yang perlu saudara ingat-ingat adalah ketika saudara itu ingin mengambil sampel yang nanti kesimpulannya itu ingin diberlakukan atau ingin digeneralisasikan ke populasi, maka sampel atau teknik pengambilan sampel yang harus saudara pakai adalah menggunakan teknik sampling probabilitas. Itu tidak boleh non probabilitas, tidak boleh, harus pakai probabilitas.